Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Berdoalah selalu memohon kepada Allah agar memberikan petunjuk kepada pemimpin negeri kita, menjaga nusa dan bangsa kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah, memohon kepadaku, pasti aku kabulkan. Tapi terkadang doa kita tidak pernah melewatin pagar rumah kita. Tetangga pun tidak pernah kita doakan. Warga yang tinggal bersama kita di perumahan kita juga nggak pernah kita doakan. Bagaimana kita hendak mendoakan yang lebih luas lagi? Padahal doa itu adalah silahul mukmin. Senjatanya orang beriman doa. Mungkin sebagian ada yang meremehkan doa. Dia berpikir harus berusaha, berupaya, berjuang. Wallah, thumma wallah. Antum mau berusaha dan berjuang. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi kalau Allah katakan tidak, maka tidak akan pernah berhasil. Semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, atahza'u bid-du'a wa tazzarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u sihamul lail la tukhti walakin laha amadun walil amadin qidha'u. Apakah engkau menertawakan doa, meremehkan sebuah permohonan? Engkau nggak tahu apa yang diperbuat oleh doa ini. Doa itu adalah anak panah di malam hari yang tepat sasaran, nggak pernah salah. Tapi ada waktunya yang terkadang sebagian kita ya jenuh menunggu anak panah itu menepati sasaran. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Malam ini malam Sabtu, harinya hari Jumat, dan ternyata hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, fa'akthiru fih minas salati alayya fa inna salatakum alayya ma'rudah. Di hari Jumat itu kalian perbanyak solawat buat aku, kata Nabi SAW. Solawat kalian itu dihaturkan kepada aku, kata Nabi SAW. Nah, antum berapa kali solawat buat Nabi hari ini? Coba antum pikir-pikir. Cuma 2 kali. Allahu Akbar. Mana hadiah?
Mana panitia hadiahnya? Hah? Ada di mana? Ada di toko. Dia jemaah, kita ini kadang-kala mengaku cinta kepada Rasul SAW. Buktikan cintamu. Orang yang cinta akan sering mengingat yang dia cintai. Itu bukti dia cinta. Maka kalau benar cinta antum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, buktikan dengan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak itu, sebagian ulama menyebutkan paling 300 kali. Paling tidak 300 kali. Masya Allah. Apaan ini? Oh Masya Allah, ini kasih hadiah buat antum. Yang banyak salawatnya dipakai kalau sudah 300 kali salawat buat Nabi SAW. Ahibati fillah, tadi kita kalau cinta, kita akan terus mengingat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang menyebutkan Nabi, tapi nggak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau mau tahu orang bakhil, lihat tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sisinya, dia nggak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Itu orang bakhil. Jibril alaihissalam pernah mengaminkan, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah mengaminkan doanya Jibril. Jibril mengatakan, syaqiyun abdun dzukirta indahu falam yusalli alayya. Melarat seorang hamba, menderita hidup seorang hamba yang dirimu disebutkan di sisinya, kemudian dia tidak bersalawat kepada. Ahibati fillah, Nabi nggak butuh salawat kita, tapi kita yang butuh bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah tuh bersalawat buat Nabi. Malaikat-malaikat Allah yang tidak pernah berbuat nista itu bersalawat buat Nabi. Allah ingin menyertakan kita dalam fadilah ini. Lalu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan bersalamlah kalian buat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka nasihat ana, isi waktu antum dengan salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan kalah dengan seorang perempuan. Ada perempuan tua di Jogja sana. Seorang ustadz cerita, ini perempuan setiap habis asar dia ke musola di dekat rumahnya. Di musola itu ada pohon mangga insya Allah. Habis asar dia ambil daun-daun di halaman musola itu, tapi nggak disapu. Dia punya tongkat yang dikasih paku ujung. Dia gunakan untuk menusuk daun-daun tersebut. Suatu hari remaja musola yang ada di situ menyapu dalam rangka meringankan beban ibu-ibu ini. Ketika udah disapu, datang ibu-ibu. Dia melihat halaman musola itu sudah bersih, nangis dia jamaah. Lalu remaja masjid itu tanya, kenapa ibu nangis? Kan udah selesai, nggak usah repot-repot. Ibu mengumpulkan daun mangga itu. Kata dia, saya dengan setiap daun itu bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ingat, kalau benar cintamu kepada Rasul SAW, perbanyak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam.
Ahibati fillah, hari ini kita akan bicara tentang hidayah. Kenapa penting bicara tentang hidayah? Antum tahu, kita dalam setiap sholat kita itu nggak berhenti memberi hidayah. Di setiap rakaat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Setelah kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, permintaan pertama ihdinas siratal mustaqim. Kita baca tadi waktu sholat subuh 2 kali. Kita baca waktu sholat zuhur. Kita baca waktu sholat asar. Maghrib kita baca. Maghrib isya tuh nggak jauh, tapi kita minta hidayah lagi. Waktunya nggak panjang. Ini menunjukkan pentingnya hidayah. Di waktu-waktu antara sholat itu mungkin saja datang syaitan dan menyesatkan kita. Siapa yang menjamin antum besok pagi masih dalam kondisi Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1447 tahun yang lalu berpesan kepada para sahabatnya, badiru bil a'mal. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kalian segera beramal, kata Nabi SAW. Karena di antara yang menyebabkan hidayah itu menetap di hati, menghujam di dada, adalah mengamalkan ilmu yang dipelajari. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, badiru, cepat kalian beramal sebelum datang fitnah-fitnah, kekacauan-kekacauan yang seperti potongan malam gelap gulita. Ketika datang fitnah itu, orang yang terlambat beramal, dia akan kebingungan. Paginya beriman, sorenya sudah kafir. Sorenya mungkin sedang datang kajian, paginya sudah kafir. Kenapa itu terjadi? Dia jual agamanya untuk mendapatkan sedikit kesenangan dunia. Ahibati fillah, nilai sebuah hidayah, nilai petunjuk itu sesuai dengan dia menunjukkan kemana. Kalau antum dapat petunjuk, antum dikasih lembaran tisu yang di dalamnya ada peta menuju ke harta karun. Harta karun itu isinya ya mungkin 1 ton emas murni. Kira-kira berapa harga tisu yang berisikan peta ini? Orang akan berebut. Kenapa? Karena ini petunjuk menuju ke tempat yang semua orang ingin mendapatkan. Bagaimana kalau petunjuk itu menuju ke surga Allah Azza wa Jalla, yang luasnya seluas langit dan bumi? Wallah jamaah, di surga nggak ada gerah kayak gini. Antum gerah di sini jamaah? Nggak ada. Di surga nggak ada antri toilet. Berarti tiap orang punya toilet. Nggak ada toilet di surga. Tidak ada toilet di surga.
nggak ada rumah sakit. Dan subhanallah, yang paling indahnya lagi, di surga tidak ada tidur. Anda sebagian antum sudah mulai. Subhanallah, nggak ada tidur di surga. Fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Ini kita bicara hidayah yang mengantarkan ke sebuah tempat yang di dalamnya apa yang diinginkan oleh jiwa antum. Antum ingin apa? Berapa banyak keinginan kita di dunia yang tidak tercapai? Berapa banyak angan-angan kita yang menguap dan tidak pernah menjadi kenyataan? Berapa banyak mimpi yang kita rajut kemudian jadi mimpi buruk? Dan kita ingin cepat bangun dari tidur kita. Di surga, apa saja yang antum inginkan? Antum ingin apa? Jamaah, datang seorang sahabat. Dia hobinya naik kuda. Dan dia cinta dengan kuda. Lalu dia mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, afil jannati faras." Rasulullah, alaikas salatu wassalam ya Rasulullah, apakah di surga ada kuda? Kan ada orang yang suka kuda. Ini ada teman-teman suka naik motor. Kira-kira ada nggak motor di surga? Apa saja yang antum ingin. Lalu kata Nabi SAW, "Idza udkhiltal jannah atau idza dakhaltal jannah utita bi farasin min yaqutatin hamra laha janahan lahu janahan yatiru bika haitsu tasha." Kalau engkau dimasukkan ke surga, akan dibawa ke sisimu seekor kuda yang terbuat dari permata merah atau berlian merah. Min yaqutatin hamra. Dia punya 2 sayap dan dia akan terbang bersamamu kemanapun engkau berada. Surga itu tidak sebesar Indonesia. Kalau antum dikasih Pulau Bali sendirian, buat antum, nih Pulau Bali antum sendirian, mau antum jamaah? Waduh, kalau sendirian Ustaz, nggak ada sapa-sapa, apa enaknya? Surga itu arduhas samawati wal ardh. Luasnya seluas langit dan bumi. Antum melihat langit itu, ada banyak planet di situ, bahkan miliaran jumlahnya jamaah. Itu jadi bagian surga. Itu jadi bagian surga jamaah. Boleh jadi antum ada berada di salah satu planet dan abah antum di planet lain. Seluas langit dan bumi. Makanya tatkala Nabi SAW dalam suatu peperangan, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ardh. Kalian bangkit semua menuju ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Umair bin Hammam Ansari ketika mendengar itu, dia takjub, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, jannatun arduhas samawati wal ardh." Kita ini menuju ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Nabi SAW, "Na'am." Lalu Umair mengatakan, "Bakhi, bakhi." Ucapan heran. Ditanya sama Rasul SAW, "Ma hamalaka an taqula bakh, bakh?" Apa yang menyebabkan kau mengatakan bakh, bakh? Enggak Rasulullah, aku cuma berharap menjadi penghuni surga. Anta min ahliha. Kata Nabi SAW, engkau termasuk penghuni surga. Kira-kira antum kalau dikasih tahu antum penghuni surga, antum datang kajian? Aduh, selesai sudah. Sholat, aduh nggak perlu lagi sudah. Ada penghuni surga.
Umair bin Hammam ketika mendengar itu, dia langsung mengeluarkan beberapa butir kurma dari sarung pedang, disimpan di sana sama dia. Dia mulai makan dalam rangka memperkuat dirinya dalam peperangan. Ketika dia makan, dia mikir, lain hayit atau lain ishtu hatta akula hadhihi tamarat la hiya hayatun tawila. Kalau aku hidup sampai menyelesaikan kurma-kurma ini, itu hidup yang panjang, kata Umar. Lalu dibuang kurma itu, dia lari jamaah ke medan perang. Kemudian dia masuk dan mati syahid. Maka subhanallah jamaah, yang kita bicarakan tentang hidayah menuju ke surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Ahibati fillah, Allah menceritakan tentang orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. Hidayah itu ada dua. Siapa yang menyebutkan? Nah, mana kasih hadiah? Sebutkan. Hidayatul irsyad wa hidayatul taufik. Apa artinya? Hidayatul irsyad itu keterangan, penjelasan, Quran turun, hadis-hadis Nabi, Nabi diutus, itu hidayatul irsyad. Tapi hidayatul taufik milik Allah. Allah membimbing dia untuk menerima kebenaran dan menjalankannya. Masya Allah, kasihkan. Nah, antum tahu tuh, semua orang dapat hidayah, tapi hidayatul irsyad. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin." Itu Quran, ini Quran, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hidayah buat orang-orang yang bertakwa. Artinya mereka mendapatkan taufik untuk menerima dan mengamalkannya. Allah di ayat yang lainnya di Al-Baqarah mengatakan, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas." Hudal linnas, petunjuk untuk seluruh umat manusia. Abu Jahal dapat hidayah ini. Abu Lahab juga mendengar. Sama juga dengan Abu Talib. Nabi alaihi salatu wasallam membacakan Al-Quran kepada penduduk Mekah, tapi mereka menolaknya. Sampai beliau mengatakan, wa qala ar-rasul ya rabbi, wa qala ar-rasulu ya rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, wahai Rabbku, kaumku menjadikan Quran ini sesuatu yang mereka tinggalkan, mereka abaikan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Maidah ayat 36-37, menceritakan tentang orang-orang yang mengabaikan hidayah ini. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang kafir, andai kata milik mereka semua yang ada di muka bumi dan double, maka mereka ingin menebus diri mereka dari azab neraka, tapi nggak akan diterima sama Allah, nggak akan diterima. Dunia, bumi ini yang sekarang diperebutkan oleh 8 miliar manusia. Kalau bumi itu milik satu orang dan dia ingin menebus dirinya plus 2 bumi, Allah nggak akan terima. Kenapa? Jamaah, kenapa Allah nggak terima? Kita tahu ya, di dunia ini ada sistem menebus. Anak antum di penjara bisa ditebus. Kasus apa bisa ditebus. Kadangkala ingat kasus Gayus. Gayus namanya. Gayus apa?
Tambunan ya. Bisa keluar dia. Akhirnya sipirnya yang masuk penjara. Akhirnya bisa nebus. Punya fulus dia bisa nebus. Bagaimana kalau tembusannya itu seluruh emas yang ada di Indonesia? Oh ya, langsung keluar Ustaz. Orang berapa puluh juta aja keluar. Ratusan juta keluar. Bagaimana kalau dia menebus dengan seluruh isi bumi ini? Double dia berikan. Ada sistem tebusan. Tapi Allah nggak terima. Kenapa? Karena dunia ini buat Allah tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Nilainya sedikit. Sampai kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa minha kafiran syarbata ma." Andai kata dunia ini ada nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, satu, Allah nggak akan kasih orang kafir seteguk air. Tapi realitanya kita lihat orang-orang kafir kaya raya. Di muka bumi ini dari 8 miliar manusia, 2 miliar yang muslim, 6 miliar orang-orang kafir. Kita bayangin, Allah kasihkan kepada mereka dunia karena memang nggak ada nilainya. Terus dia menembus dirinya dengan dunia, dengan sesuatu yang tidak bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla, nggak akan diterima. Yuriduna an yakhruju minan nar, mereka ingin keluar dari api neraka. Wa ma hum bi kharijina minha, mereka nggak akan pernah keluar dari neraka. Walahum adzabum muqim, mereka akan mendapatkan azab yang kekal buat mereka. Penghuni surga, kita lihat apa yang mereka katakan ketika mereka masuk surga. Di surat Al-A'raf di ayat 43 Allah mengatakan tentang ucapan penghuni surga. Penghuni surga mengatakan, wa qalu alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Penghuni surga mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Ini bicara hidayah, bicara peta menuju ke surga. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita untuk masuk surga ini. Dan sekali-kali kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Nggak akan. Ahibati fillah, hidayah ini tidak dapat diraih dengan jabatan. Bahkan kadangkala orang yang punya jabatan tinggi itu sulit mendapatkan hidayah. Terkadang ada kesombongan di sana, ada keangkuhan. Hidayah ini tidak dapat dimiliki dengan kekuasaan, tidak bisa dimiliki karena faktor keturunan. Karena bapakku nabi, aku pasti dapat hidayah. Enggak. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah, anaknya kafir. Nggak ada ceritanya karena nasabnya bapaknya nabi berarti dia akan dapat hidayah, dia akan masuk surga. Enggak. Dan Nabi SAW mengatakan, faman batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Jangan karena antum anaknya kiai, anaknya ustad, antum berpikir akan cepat masuk surganya. Nggak bisa. Yang lambat ketika melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam gara-gara amalnya nggak cukup, nggak mungkin jadi cepat gara-gara nasab. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ingin pamannya dapat hidayah, Abu Talib.
Ya Allah jemaah, Abu Talib nggak dapat hidayah, Abu Sufyan dapat hidayah. Kok bisa Ustaz ya? Bukan kita yang mengatur hidayah itu buat siapa. Sejak Nabi diutus, ketika beliau umur 40 tahun, tentunya Nabi mendakwain pamannya. Sampai 10 tahun kemudian pamannya belum masuk Islam. Padahal hidayah sudah menyapa. Bahkan hidayah tinggal di rumahnya. Bahkan perjumpaan dengan hidayah begitu seringnya. Sampai ketika ajal datang menjemput, hidayah tetap datang menyapa. Bayangin, ketika Abu Talib sedang nazak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi pamannya. Ternyata di sisi kepala pamannya ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Rabi'ah atau Abdullah bin Abi Umayyah. Dua orang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pamannya, memberikan petunjuk yang namanya tadi hidayatul irsyad. Qul ya am, paman, katakan wahai pamanku, la ilaha illallah. Abu Talib ini orang Arab, sangat mudah baginya mengatakan la ilaha illallah. Tapi Abu Talib tahu dengan konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Di saat banyak orang-orang yang mengaku muslim, tapi dia tidak tahu dengan syarat ketentuan dari la ilaha illallah. Apa kata Abu Jahal dan Abdullah? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau tidak suka dengan ajaran bapakmu Abdul Muttalib? Sedangkan bangsa Arab pada waktu itu bangsa yang sangat fanatisme terhadap nenek moyang mereka. Abu Jahal dan Abdullah tidak mendatangkan dalil. Dia hanya mengatakan, ini loh agama nenek moyangmu. Engkau gak suka, engkau mau ikut agamanya ponakanmu ini. Gak jadi dia mengatakan. Lagi Nabi SAW mengatakan, Qul ya am la ilaha illallah. Kembali Abu Jahal dan Abdullah mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Lalu matilah dalam kesyirikan. Sedih Nabi SAW. Lalu turun firman Allah di surat Al-Qasas ayat 56. Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Nggak bisa. Akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah lebih tahu siapa yang pantas menerima petunjuk. Allah lebih tahu. Kenapa fulan dapat hidayah, kenapa fulan nggak dapat hidayah? Allah tahu dengan isi hati manusia. Jadi kalau wadahnya ini kotor, Allah nggak kasih. Bismillah. Alhamdulillah. Jamaah, ana tanya sama antum, kalau gelas ini kotor, apakah antum akan tuangkan air? Kagak. Antum akan tuangkan teh? Enggak mungkin lah, kotor tempatnya.
Dan Allah yang lebih tahu dengan wadah untuk hidayah itu. Apakah pantas untuk dituangkan hidayah di sana atau tidak? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ini, Abu Jahal nggak dapat hidayah, Abdullah masuk Islam nanti. Padahal dua-duanya sama sebagai penghasut, yang menghasut Abu Talib supaya tidak masuk Islam. Jamaah rahimakumullah, Abu Jahal, kenapa ya Abu Jahal itu benci banget sama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Padahal ada hubungan kekerabatan antara Abu Jahal dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Abu Jahal itu namanya Amr ibn Hisham. Amr ibn Hisham di kalangan Quraisy digelari Abul Hakam. Abul Hakam ini maknanya ya orang yang bijak, orang yang bijaksana. Tapi sama Nabi SAW dirubah gelarnya jadi Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Ada sebuah kisah. Suatu hari, ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir surat Al-Jathiyah di ayat 23. Allah mengatakan wa khatama ala sam'ihi wa qalbih. Allah menutup pendengaran dan hatinya. Jadi jamaah, kalau gelas kotor tadi masih mungkin dibersihkan kemudian dikasih hidayah. Tapi kalau ada gelas kebalik, antum mau datangkan satu tangki berisi 50.000 liter, antum tuangkan ke sini, mungkinkah ada yang masuk? Tidak ada. Maka kita meminta kepada Allah yang membolak-balikkan hati kita agar hati kita ditetapkan di atas agama Allah Azza wa Jalla. Suatu hari Abu Jahal ini tawaf. Abu Jahal itu umroh, jemaah. Iya, haji loh, haji. Loh, nggak ada Ka'bah di sana. Jadi orang-orang musyrikin itu umroh dan haji, walaupun nggak pakai visa furoda atau visa apa, mereka nggak pakai visa reguler apa-apa. Mereka haji dan mereka mengagungkan Baitullah. Tapi mereka melakukan kesyirikan. Mereka menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Jadi mereka yang dikatakan syirik itu tadi, menyembah Allah dan menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Suatu hari Abu Jahal sedang tawaf bersama Al-Walid ibn Al-Mughirah. Walid bin Mughirah ini tokoh Quraisy juga yang dituakan. Mereka lagi tawaf keliling, ngobrol tentang Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Lalu kata Abu Jahal, wallahi inni la'a'lamu innahu lasadiq. Demi Allah, aku tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar. Kata Abu Jahal. Mah, kata Al-Walid bin Mughirah, wa ma dallaka ala dhalik. Dari mana engkau tahu kalau dia benar? Apa kata Abu Jahal? Ya Aba Abdi Syams, wahai bapaknya Abdus Syams ya. Ini gelarnya Al-Walid bin Mughirah. Kunna nusammihi fi sabahu sadiqul amin. Ketika dia masih muda, kita menggelari dia as-sadiq al-amin. Gimana sih engkau? Lalu kata dia, falamma tamma aqluh wa kamula rushduh nusammihi al-kadhib al-khain. Lalu tatkala dia semakin sempurna akalnya, semakin dewasa, lalu kita katakan dia pendusta, pengkhianat. Wallah inni la'alamu innahu lasadiq. Enggak, dia benar. Dia benar, kata Abu Jahal. Lalu kata Al-Walid bin Mughirah, fama yamna'uka an tusaddiqahu wa tu'mina bihi.
Lalu apa yang menghalangimu untuk beriman kepadanya dan mengikuti dia, percaya sama dia? Ya, kata Abu Jahal, tatahaddath anni banat Quraisy. Nanti cewek-cewek Quraisy ngomong Abul Hakam mengikuti yatimnya Abu Talib demi roti. Apa kata Abu Jahal? Wallata wal Uzza ini taba'tuhu abada. Kata dia, demi Lata dan Uzza, ini sumpahnya mereka juga. Kadang-kala wallahi, kadang-kala wallat, aku tidak akan pernah mengikuti dia selama-lamanya. Jadi memang wadahnya udah nggak benar, cuman. Ada kisah-kisah lain yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim ya. Tapi yang jelas Abu Jahal itu tahu Nabi Muhammad alaihissalam benar. Tapi dia nggak mau ikut karena faktor sombong, hasad, iri, dengki. Maka sulit mendapatkan hidayah. Ada kisah ketika hidayah menyapa. Ini seorang sahabat yang disebut Syaitanu Quraisy, setannya Quraisy. Siapa yang tahu namanya? Sahabat sebelum masuk Islam dikenal dengan Syaitan Quraisy, setan dia. Tapi dia dapat hidayah. Kok bisa itu? Abu Jahal disebut Abul Hakam. Abul Hakam, bapaknya yang bijak, tapi nggak dapat hidayah. Kok bisa setannya Quraisy dapat hidayah? Siapa namanya setan Quraisy? Nggak nyontek kan? Enggak. Siapa? Umair bin Wahab. Betul. Tahu dari mana? Kalau nggak nyontek kasih hadiahnya. Nah, Umair bin Wahab Al-Jumahi. Kisahnya disebutkan oleh Tabrani dalam hadis yang sahih dan banyak riwayat tentang masuk Islamnya Umair bin Wahab Al-Jumahi. Jadi ketika perang Badar, Umair ini termasuk salah satu komandan, dan dia yang diperintahkan untuk mengawasi dan mengira-ngira jumlah pasukan umat Islam. Berangkat dengan kudanya, dia lihat, dia kelilingi pasukan umat Islam itu. Lalu setelah selesai dia balik melaporkan hasil investigasi dia. Dia mengatakan innahum 300 rajul. Ya, mereka kayaknya 300, dan betul je. Yaziduna qalilan aw yanqusun. Lebih sedikit atau kurang sedikit. Jumlah mereka kira-kira seperti itu. Lalu ditanya, hal wara'ahum imtidadun lahum? Apakah ada pasukan tambahan buat mereka? Lam ajid wara'ahum syai'an. Gak ada. Aku nggak melihat di belakang mereka ada pasukan tambahan. Walakin ya ma'syar Quraisy. Tapi Umar, kita lihat ya, di hati dia ada secercah cahaya. Dia berusaha untuk memberikan nasihat kepada kaumnya ini. Walakin ya ma'syar Quraisy, ra'aitul mataya tahmilul mautan naqi'. Aku melihat, tapi wahai ma'asyar Quraisy, aku melihat onta-onta yang dikendari mereka itu membawa kematian yang nyata. Aku lihat itu. Qaumun laisa ma'ahum mana'ah wala malja. Satu kaum yang tidak punya tempat perlindungan, tidak punya tempat pengungsian kecuali pedang mereka. Nggak ada.
ay yuqtala rajulun minhum hatta yuqtala rajulun minhum. Aku dalam pandanganku nggak akan dibunuh satu orang di antara mereka kecuali dibunuh satu orang di antara kita. Jadi satu mati di antara mereka, satu di antara. Jadi kalau 300 yang mati di antara. Itu kata. Fama khairul aish ba'da. Kalau itu terjadi, apa enaknya hidup setelah itu? Lalu kata Umar, Harun rakyat, itu laporanku, silahkan kalian ambil pendapat. Omongan Umar itu membuat pasukan Badar ini, pasukan Quraisy ini konflik. Sebagian mengatakan udah pulang aja. Ayo pulang aja. Ngapain di sini? Mereka saudara-saudara juga. Kalau harus terbunuh 300, apa yang akan hidup setelah itu? Sebagian mau pulang dan sebagian pulang. Yang pasang badan siapa? Abu Jahal. Abu Jahal nggak ada ceritanya pulang. Yang mau pulang dikatakan pengecut, kata Abu Jahal. Akhirnya takut nggak berani pulang. Gara-gara dia. Padahal Abu Jahal menjadi orang yang pertama mati ketika perang Badar. Kadang-kadang jemaah terus terang ketika anak membaca sejarah Abu Jahal ini, anak mikir kenapa Abu Jahal mati-mati. Dia kan boleh banget sama Rasul SAW, menyakiti Nabi SAW, tidak berkata kok nggak mati-mati. Ternyata orang-orang zalim itu ujian buat orang-orang soleh. Diuji. Apakah antum benar-benar beriman atau pura-pura beriman? Ketika menghadapi orang-orang zalim seperti Abu Jahal, dan Nabi pernah mau dicekik, pernah mau diinjak kepalanya oleh orang itu. Baik, selesai peperangan, ternyata Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. 70 tewas dari kalangan musyrikin, 70 tawan dari kalangan mereka. Meninggal dari umat Islam 22 atau kurang ya 20 katakan atau kurang lebih dari itu. Subhanallah. Akhirnya kaum Quraisy pulang dengan kekalahan. Tokoh mereka tewas itu. Umayyah dan anaknya termasuk yang utama. Akhirnya suatu hari Urwah bin Zubair cerita tentang ceritanya Umar. Mereka berdua sedang duduk di hijir Ismail. Kita lihat ya, sekarang kalau mau masuk hijir Ismail harus antri. Dulu buat jamaah hijir Ismail. Iya, ketika dibawa orang-orang musyrikin. Lagi ngobrol, mereka cerita tentang ya pahlawan-pahlawan mereka yang terbunuh ketika perang Badar. Lalu katanya Safwan, wallahi ma fil aish ba'dahum min khair. Nggak ada enaknya hidup setelah mereka meninggal dunia. Safwan bin Umayyah bapaknya mati ketika perang Badar itu. Umar ketika Safwan mengatakan itu, kata Umar, sadaqta. Benar apa yang kau katakan. Wallahi laula dainun alayya la amliku qada'ahu. Andai kata bukan karena hutang yang aku nggak bisa melunasi. Nih, orang kafir takut sama hutang. Orang Islam sibuk dengan pinjol. Ya, lihat tentu. Bahkan senang sekali dengan yang namanya hutang. Hati-hati jemaah. Kalau antum mau hidup berbahagia, jangan hutang. Banyak motivator ekonomi yang mengatakan engkau hendaklah berhutang. Karena kalau engkau berhutang, engkau akan berlari seperti kejar maling. Ya karena mau yang hutang. Enggak. Utang itu hammun bil lail wa dhullun bin nahar. Hutang itu kegelisahan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Kita lihat Umar dalam kondisi kafirnya takut dengan hutang. Dia mengatakan, andai kata bukan karena hutang yang aku belum bisa melunasinya,
Wa iyalun akhsha alaihim ad-dhai'a ba'di. Dan aku punya keluarga yang aku takut nggak ada yang bisa ngasih makan mereka kalau aku mati. Kalau bukan karena aku khawatir dua hal itu, utang dan keluarganya, la raqibtu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hatta aqtulahu. Maka aku akan berangkat menemui Muhammad alaihi salatu wasallam sampai aku membunuh dia. Fa inna li indahu illa a'tallu biha alaihi. Aku punya alasan untuk berjumpa dengan dia. Apa alasannya? Aku akan katakan kepada dia, aku datang untuk menebus tawanan ini, menebus anak. Ada alasan. Sofwan melihat Umar mengatakan itu, langsung dimanfaatkan ucapan Umar. Alayya dainuk, utangmu aku tanggung. Ana aqdihi angka, aku lunasi utangmu. Waduh, enak nih jamaah. Wa iyaluka ma iyali uwasihim ma baqu. Dan keluargamu aku gabungkan dengan keluargaku. Aku akan membantu mereka selama mereka hidup. Umar serius jangan. Apa kata Umar? Idzan faktum sya'ni wa sya'ni. Kalau gitu rahasiakan obrolan ini. Rahasiakan. Masya Allah. Nah, ana dapat surat jemaah. Suruh berhenti ustadznya. Iya, 10 menit lagi insyaallah jemaah. Baru kita masuk sesi tanya jawab insyaallah. Nih Umar, langsung dia pulang ke rumahnya, dia asah pedangnya, dia kasih racun jemaah. Karena kalau dia menebas kemudian hanya kena tangannya, maka nggak mati orang itu. Tapi kalau sudah diracun, dia akan mati karena racun yang ada di pedangnya itu. Kemudian setelah itu dia berangkat ke kota Madinah, sendirian berangkat jemaah. Naik ontanya, ya biasanya naik onta kira-kira 6-7 hari sampai ke kota Madinah. Ketika sampai kota Madinah, Umar lagi turun. Di depan Masjid Nabawi kelihatan sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa kata Umar? Hadzal kalb. Kata Umar, ini anjing nih, kata Umar. Iya. Aduullah, musuhnya Allah. Umar bin Wahab. Enggak mungkin dia datang kecuali untuk kejahatan. Dia yang menebak jumlah kita pada waktu perang Badar, kata dia. Akhirnya Umar masuk menjumpai Nabi alaihissalatu wasallam, mengatakan, ya Nabi Allah, ini ada musuhnya Allah namanya Umar bin Wahab. Dia datang bawa pedang. Dia gantungkan pedang. Kata Nabi SAW, adkhilhu alaih, suruh masuk dia. Akhirnya Umar keluar lagi. Diambil ini Umar ya, tali pedangnya itu ditaruh di lehernya dia, sama Umar bin Khattab. Dibawa sama Umar masuk ke dalam, dan Umar mengatakan kepada orang-orang Ansor, kalian masuk. Kata Umar. Di dekat Nabi SAW. Hati-hati sama orang ini. Umar mengatakan, wahdharu alai min hadzal khabith fa innahu ghairu ma'mun. Ini orang bahaya, nggak aman orang ini. Dipegang sama Umar. Dibawa ketika Rasul SAW melihat Umar bawa Umar kayak gitu. Umar sama Umar. Umar itu Umar cilik artinya jemaah. Kata Nabi SAW, ya Allah, ma al-tafaq ya Rasulullah. Nabi itu lembut sekali jemaah. Semoga kita bisa lihat Rasul SAW. Paling enggak dalam mimpi kita bertemu Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi pernah mengatakan, inna min asyaddin nasi hubban li man lam yarani wadda law ra'ani bimalihi wa ahlihi. Termasuk orang yang paling cinta kepada aku adalah orang yang belum pernah melihat aku, kata Nabi SAW. Tapi dia ingin melihat aku walaupun harus mengorbankan semua hartanya dan keluarganya. Kalau dikatakan kepada dia, keluargamu mati semua,
dan hartamu habis, tapi engkau bisa melihat Rasulullah SAW. Orang ini akan mengatakan, nggak apa-apa, yang penting aku bisa melihat Rasul SAW. Itu orang yang paling cinta kepada Nabi SAW. Akhirnya kata Nabi SAW, lepas Umar, biarkan dia ya Umar. Lalu Nabi mengatakan alaihissalatu wassalam, udnu ya Umar, Umar engkau mendekat ke sini, bawa pedang dia aja mah. Lalu dia mengatakan, in'amu sabahan, ini ucapan selamat orang-orang Quraisy ya, an'imu au an'im sabahan, ucapan mereka, selamat pagi lah. Kadang kala seperti itu, kadang mungkin seperti itu maknanya. Selamat pagi. Pagi yang indah buat engkau. Kata Nabi SAW, laqad akramanallah bi tahiyyatin khairin min tahiyyatika ya Umar. Assalam. Kita udah dikasih ucapan selamat yang lebih baik daripada ucapan selamatmu, yaitu assalamualaikum. Tahiyyatu ahli jannah. Ucapan selamatnya penghuni surga. Ama wallahi ya Muhammad in kunta biha la hadithu ahdin. Muhammad, engkau baru aja, dulunya engkau biasa pakai ini juga katanya, kata Umar. Lalu Nabi SAW mengatakan, ini ya, jadi antum tuh kalau komunikasi sama orang itu pakai adab dan etika. Nabi berbicara dengan musuh Allah ini dengan adab. Enggak marah-marah dan tidak emosi. Beliau mengatakan, "Fama jaa bika ya Umar?" Apa yang membuatmu datang ke sini wahai Umar? Jitu li hadzal asir alladhi fi aydikum. Aku datang untuk menebus tawanan yang ada di tempat kalian ini. Lalu Nabi bertanya alaihi salatu wasallam, "Fama balus sayf fi unukika?" Kenapa di lehermu ada pedang? Kenapa engkau bawa pedang? Apa kata Umar? Qabbaha Allah min suyuf. Semoga Allah menjelekkan pedang ini. Wahal aghnat anna syai'an. Apakah ini ada gunanya buat kami? Setelah perang Badar itu nggak ada, kami kalah sudah gitu. Lalu kata Nabi SAW, usduqni ya Umar. Man ladzi ji'ta bihi? Umar, jujurlah engkau sama aku. Kenapa engkau datang? Ma ji'tu illa lidzalik. Aku datang untuk itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, bal, akan tetapi yang menyebabkan kau datang ya Umar, qa'atta anta wa Safwan bin Umayyah. Engkau duduk bareng Safwan bin Umayyah di Hijr Ismail. Lalu kalian berdua mengingat tentang pahlawan-pahlawan kalian yang terbunuh di perang Badar itu. Lalu engkau berkata, kalau bukan karena utang yang aku tanggung dan keluarga yang aku takut mereka akan terlantar, niscaya aku akan keluar sampai membunuh Muhammad SAW. Dan Safwan menanggung itu semua. Menanggung utangmu dan keluargamu dengan catatan engkau membunuhku. Wallahi, kata Nabi SAW, wallahu ha'ilun bainaka wa baina dzalik. Allah akan menghalangi antara apa yang kau inginkan. Ketika itu Umar langsung teriak. Dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Hadza amrun lam yahdurhu illa ana Safwan. Kata Umar, urusan ini enggak ada yang ketahui kecuali aku dengan Sufyan. Fa wallahi ma amba'aka bihi illallah. Enggak ada yang ngasih tahu engkau kecuali Allah Azza wa Jalla. Lalu Umar mengatakan, falhamdulillahilladzi hadani lil Islam. Umar mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada aku masuk Islam. Orang kalau dapat hidayah, apa yang harus dia lakukan? Sebagian kita mengatakan, saya baru hijrah, saya baru dapat hidayah. Dulu saya hidup Allah jahiliyah Ustaz, sholat enggak, maksiat terus. Apa kata Nabi SAW kepada para sahabat? Beliau mengatakan, faqihu akhakum fiddin wa aqri'hul Qur'an. Fahamkan saudara kalian dengan agamanya dan ajarkan kepada dia Al-Quran. Ajari supaya hafal Quran. Wa atliqu asirahu. Tawanannya lepaskan. 3 hal.
tafaqquh fid din, menghafal Al-Quran. Jadi antum kalau baru hijrah, fokus belajar agama. Alhamdulillah ada kajian-kajian rutin yang diadakan. Paling nggak sepekan sekali. Kalau nggak bisa sepekan sekali, sejumat sekali. Datang waktu khutbah Jumat, sebelum khatib naik mimbar, dengarkan khutbah itu. Perlu belajar agama kita. Apalagi kebanyakan kita Islamnya keturunan. Kita kadang kala sholat ya dari dulu kayak gitu Ustaz. Yang penting kan sholat Ustaz. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Tabrani, dan hadis ini hasan. Innar rajula la yusalli salata 60 sanah wa lam tuqbal lahu salah. Ada orang yang sholat selama 60 tahun sholat, satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. Satu pun nggak ada yang diterima. Nggak main-main jemaah. Kita perlu belajar. Kenapa nggak diterima? Karena dia sholat yang asal-asalan. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Sujudnya sempurna, ruku'nya nggak sempurna, ruku'nya sempurna, sujudnya nggak sempurna. Yang penting sholat kata dia. Belajar. Akhirnya setelah masuk Islam, Umar ini, apa kata Umar bin Khattab? Kata Umar, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku di tangannya, la khinzir kana ahab ilayya min Umar hina tala alaina. Demi Allah kata Umar, babi itu lebih aku cintai daripada Umar bin Wahab ketika dia datang tadi. Wala huwal yaum, dan sekarang hari ini dia lebih aku cintai daripada sebagian anakku, kata Umar bin Khattab. Itu Umar bin Khattab. Akhirnya setelah itu Umar belajar beberapa hari di kota Madinah atau beberapa pekan, lalu dia minta izin sama Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku mau balik ke Madinah, aku mau balik ke Mekah. Sebagaimana aku memerangi Islam, aku akan balik ke Mekah menyebarkan agama Islam. Safwan bin Umayyah tiap hari keluar kota Mekah. Kalau ada kafilah datang tanya, ada kabar penting? Nggak ada kata dia. Sufyan ngasih tahu orang-orang Quraisy, kalian sabar. Sebentar lagi ada berita yang membuat kalian lupa dengan perang Badar. Tiap hari ditunggu sama Safwan. Nggak ada berita apa-apa kata dia. Karena pedagang itu lewat Madinah mesti. Sampai terakhir ada kabar kata dia. Kabar apa? Umar masuk Islam kata dia. Allah, Safwan nih jamaah bersumpah nggak akan ngomong sama Safwan. Akhirnya Umar sampai kota Mekah, dia berdakwah di Mekah, banyak yang masuk Islam dengan dakwahnya Umar. Tapi Safwan nggak mau ketemu Umar dan nggak mau masuk Islam dia. Padahal Safwan ini sepupu sama Umar bin Wahab ini. Sampai terjadi penaklukan. Akhirnya setelah beberapa hari atau beberapa bulan, Umar bin Wahab bawa orang-orang yang masuk Islam hijrah ke Madinah. Pada waktu penaklukan kota Mekah, Safwan ini kabur. Karena dia termasuk yang dihalalkan darahnya oleh Nabi SAW untuk dibunuh. Akhirnya Umar datang kepada Rasul SAW. Ya Rasulullah, Safwan bin Umayyah, dia kabur meninggalkan Mekah. Aku ingin engkau memberikan jaminan keamanan buat dia ya Rasulullah. Semoga dia masuk Islam, kata dia. Bayangkan ya, peristiwa itu tahun ketiga sampai tahun ke-8, Umar tetap berharap Safwan dapat hidayah. Tetap dia berharap. Maka dia minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kasih aku tanda supaya Safwan percaya. Maka dikasihlah imamah yang dipakai Nabi SAW untuk masuk kota Mekah, diberikan kepada Umar bin Wahab sebagai bukti bahwa engkau dapat jaminan keamanan. Akhirnya berangkatlah dikejar Safwan bin Umayyah. Dipanggil Safwan, Safwan, dipanggil dengan gelarnya, dengan kunyahnya. Akhirnya berhenti, kata dia. Ada apa engkau, kata dia. Aku nggak mau ngomong sama engkau, kata dia. Engkau baliklah, kata dia. Demi Allah, kata Safwan, kata Umar, izzuhu izzu. Kehormatan dia kehormatanmu. Kehormatan Nabi Muhammad SAW akan menjadi kehormatanmu, kata dia. Kau mau lari kemana, kata dia.
Engkau sudah dikasih jaminan keamanan. Apa buktinya? Kata dia. Ini katanya. Surbannya Rasul SAW, kata dia. Akhirnya Safwan balik ke kota Mekah. Singkat cerita, Nabi SAW perang Hunain. Ketika perang Hunain, Nabi SAW ngambil 100 baju besinya Safwan untuk perang. Safwan bingung. Aghasban ya Muhammad? Apakah ini bentuk perampasan? Kata, oh enggak. Ariyah madmunah, pinjaman yang dijamin. Akhirnya Safwan ini ikut perang. Bukan ikut perang karena mau perang jemaah, untuk melihat baju perangnya dia ini. Setelah selesai perang, Nabi bagi harta rampasan perang sallallahu alaihi wasallam. Satu orang dikasih 100 ekor onta ya, satu orang dikasih 100 ekor domba, macam-macam dibagi. Safwan bin Umayyah melihat di satu tempat itu ada hewan ternak yang banyak sekali. Dia curi-curi pandang jemaah. Dia lihat. Nabi melirik Safwan melihat sana. Kata Nabi SAW, ayu'jibuka hada? Engkau takjub sama ini, kata dia. Naam, kata dia, banyak banget hewan ternak ini. Kata Nabi SAW, huwalah, itu buat kamu. Kata dia. Apa kata Safwan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wallah, kata Safwan, gak mungkin ada orang mau berbagi sebanyak ini kecuali Nabi. Gak mungkin orang biasa. Kalau Umar masuk Islam gara-gara ghaib, perkara ghaib yang datang kepada Nabi SAW. Kalau Safwan masuk Islam gara-gara melihat Nabi berbagi, nggak mungkin ada orang biasa berbagi seperti ini. Maka ahibati fillah, ketika datang hidayah, tolong dijaga hidayah ini dengan terus belajar, diamalkan, dan ajaklah orang lain untuk mendapatkan hidayah ini dan saling mendoakan. Semoga dengan itu Allah memberikan hidayah kepada semuanya. Masya Allah, pas waktu ana sampai jam 20.50. Barakallahu fikum. Kami ucapkan syukur jazakallahu khairan wa jazaa kepada Fadilatul Ustaz Dr. Syafiq Rizal Salamah Hafizahullah Ta'ala yang telah menyampaikan materinya kepada kita semua. Insyaallah materinya bermanfaat dengan judul Ketika Hidayah Menyapa. Dan alhamdulillah selanjutnya telah ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada Pak Ustaz, dan ini merupakan pertanyaan terbaik ya. Pertanyaan terbaik nanti bagi jamaah yang bertanya ini silakan menemui panitia, akan telah disediakan hadiah. Pertanyaan pertama Ustaz, bismillah, kami mencintai Ustaz karena Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, alhamdulillah kami telah memahami bahwa hidayah taufik adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Namun adakah poin-poin atau cara-cara yang dapat kita tempuh agar orang yang kami cintai mendapatkan hidayah taufik? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, pertanyaan yang menarik sekali ya. Berkaitan dengan kita ingin orang yang kita cintai mendapatkan hidayah. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah doa. Bagaimana kita berdoa memohon kepada Allah buat kita dan buat orang itu. Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu hidayah. Itu buat kita. Kalau buat orang kita sebutkan Allah mahdi fulan. Sebagaimana Nabi SAW berdoa buat Umar bin Khattab ya. Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan satu dari dua orang yang kau cintai. Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, Abu Jahal. Karena dua-dua ini tokoh. Ternyata yang lebih Allah cintai adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua, jangan berhenti berdakwah. Tadi Ana sampaikan bahwasanya wadah yang kotor sulit untuk menerima hidayah tersebut. Maka bagaimana cara kita membuat wadah itu jadi bersih? Salah satunya adalah dengan ziaratul kubur. Berziarah ke kuburan. Itu membuat hati jadi lembut, jemaah. Supaya orang itu tahu hidup ini nggak lama. Engkau mau dibawa kemana? Nih loh, bapak sudah meninggal dunia, kakek meninggal dunia. Itu orang paling kaya mati di situ. Mau kemana? Ini termasuk usaha untuk melembutkan hati kita. Kemudian yang ketiga,
Diajak orang itu untuk membaca Al-Quran. Atau berikan kepada dia Al-Quran terjemahan untuk dibaca. Anda ingat kisah di Bogor ya. Ada satu muslim, dia punya percetakan Al-Quran di Bandung kalau nggak salah. Dia punya sohib non-muslim, dikasih Quran terjemahan. Ya nggak dibaca sama dia, dibawa aja kalau di rumah. Suatu hari, dia lagi punya masalah ya, dia duduk, dia melihat tuh rak buku dia. Dilihat ada Quran, dia ambil tuh Quran dia. Dia buka Quran itu. Dibuka sama dia, dia cari pengarangnya siapa. Ternyata nggak ada pengarangnya Quran ini. Karena orang kalau mau baca buku ya kepingin tahu siapa penyusun buku, nggak ada pengarangnya. Heran kata dia. Kemudian dia mulai baca terjemahan Al-Fatihah. Lalu membaca terjemahan Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Apa kata orang ini? Sombong banget kitab ini kata dia. Biasanya orang itu di mukaddimah isinya minta maaf kan? Mohon maaf akan banyak kekurangan di tulisan ini karena kami manusia biasa macam ini enggak. Langsung mengatakan la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk buat orang-orang bertakwa. Lalu dia baca lagi jamaah masuk Islam. Tadi. Maka usaha kita buat orang-orang yang kita cinta itu bagaimana memperdengarkan Al-Quran buat dia. Suami istri kadangkala ya, suaminya jauh dari agama, ajaklah bang, ayolah bang, sehari kita baca satu surat lah dari surat yang pendek itu. Baca ayatnya, baca artinya. Moga dengan seperti itu Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang kita cintai. Dan juga kita harus jadi contoh yang baik jemaah. Kunu du'atan wa antum samitun. Jadilah kalian pendakwah-pendakwah dalam kondisi kalian diam. Tak ngomong. Lo gimana? Bil akhlak. Dengan akhlak yang mulia. Barakallahu fikum. Sebelum lanjut ke pertanyaan kedua, kami dibawa kepada para jamaah untuk tidak lupa terlebih dahulu ya sebelum kajian selesai. Masuk ke pertanyaan kedua, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya Ustaz, Ana adalah seorang pengusaha di perusahaan. Ketika masuk sholat wajib, operasional dan semua karyawan diwajibkan untuk ikut sholat berjamaah. Kemudian ada karyawan yang tidak mengikuti kegiatan sholat berjamaah, padahal semua aktivitas sudah off. Ana sudah memberikan atau menyediakan kajian dan seringkali menegur. Apakah Ana boleh memberikan surat peringatan, bahkan bisa menuju PHK terhadap karyawan yang memang tidak mengikuti kegiatan sholat berjamaah? Masya Allah, barakallahu fiik ya. Ya, ingat kewajiban menyampaikan agama Allah ini kewajiban setiap muslim. Jangan sampai antum berpikir itu kewajibannya ustadz. Nabi SAW mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Antum di perusahaan, antum sebagai pemimpin bertanggung jawab atas anak buahnya yang enggak sholat umpama. Apa yang harus dilakukan? Ya dikasih nasihat, dipanggil. Sampai tadi kajian sudah, mungkin dia belum tersentuh hatinya, dipanggil secara personal. Duduk berduaan. Atau diajak tadi ziarah kubur untuk mengingat kematian, melunakkan hatinya. Lalu setelah itu, kalau berlalunya waktu dia tetap nggak mau sholat ya, padahal sudah diperintahkan untuk sholat, maka kasih SP, nggak ada masalah. Kasih SP 1, SP 2. Cuma kadang-kala kita itu butuh sama mereka. Yang menyebabkan gimana Ustaz ya? Kalau ana kasih SP kabur, tutup perusahaan ana nanti Ustaz. Kita tadi berusaha untuk mendoakan dia juga ya. Selain kita tadi mendakwain, kita mendoakan dia. Ana ingat dengan satu perusahaan, ana masuk dan ana lihat tulisannya itu ya. Tidak sholat sekali SP 1, 2 kali SP 2, 3 kali silahkan cari kerja di tempat lain. Betul. Silahkan gitu. Kita tuh berharap tidak hanya memberi uang kepada mereka,
Tapi bagaimana mengajak mereka ke surga Allah Azza wa Jalla. Tapi memang berat jemaah ya. Untuk sholat ini, ada orang yang sholat dia gara-gara aturan, nggak apa-apa. Semoga lama kelamaan dia sholat nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Anda tadi udah kasih pertanyaan berapa? Pertanyaan 2. Ya 3 Anda. 3 apa 2? 2. Masya Allah. Oke. Anda mau kasih hadiah buat yang paling jauh. Paling jauh bisa angkat tangan. Dari mana? Ini dari mana ini? Depan. Tunggu dulu, mungkin ada yang lebih jauh. Cikarang. Ada yang lebih jauh dari Cikarang? Mana? Oh, Medan mah ada di sini, belajar di sini antum. Enggak. Yang datang buat kajian. Kayaknya Cikarang paling jauh jemaah. Nah, kasih hadiahnya buat yang dari Cikarang. Masya Allah. Taib. Buat yang paling tua. Nah, umur berapa? 67. Waduh. Berapa? 69. Masya Allah. Ada yang lebih tua? 69. Yang 83. Aduh, kalah kayaknya sudah. Ada lagi? Yang 84. Berapa? Ada yang lebih dari 83? Oh, enggak ada kayaknya. 83 paling tua. Masya Allah. Barakallahu fikum. Taib. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 3 penghalang hidayah. siapa yang bisa jawab? Silakan. Tadi disebutkan di sela-sela itu disebutkan penghalang hidayah. Baik, itu Bapak yang maju dulu. Mana? Oke. Oh, yang belakang dulu. Sombong, kasar, iri, dengki. Boleh lah. Nah, kasih hadiahnya. Iya, sombong, iri, dengki, fanatik. Ya, fanatisme kepada nenek moyang itu menjadi penghalang dari hidayah tersebut. Taib. Masih ada? Masih ada, Ustaz. Oh, sampai subuh ini kita. Taib, pertanyaan selanjutnya jamaah. Ketika Abu Bakar masuk Islam, ada 5 sahabat yang dijamin masuk surga yang merupakan hasil dakwahnya Abu Bakar. Nah, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, kasih hadiahnya. Nah, Masih ada 3 lagi, Ustaz. wah, 3 lagi jemaah. Taib. Ada doa yang selalu dipanjatkan Nabi alaihi salatu wassalam dalam rangka beliau meminta hidayah. Tadi ana sebutkan doanya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Masya Allah, kasih hadiahnya. Nah, sisanya biar panitia yang bagi hadiah jemaah. Anda rasa itu yang dapat Anda sampaikan. Tadi 5 katanya teman kan? Nah, itu yang dapat Anda sampaikan yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Anda ucapkan jazakumullah khairan ya antum sudah mau hadir, dan Anda ucapkan juga kepada panitia yang telah
ya bekerja keras demi terlaksananya acara ini. Jaga niat kita, saling mendoakan, dan jangan lupa doakan negeri kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.